Legenda Batu Kuwung. Pada suatu waktu di masa lampau, hidup seorang kepala desa yang sewenang-wenang kepada rakyatnya. Kepala desa itu menguasai seluruh lahan pertanian. Bagi rakyat yang membantah perintahnya, maka si kepala desa tak segan-segan memerintahkan anak buahnya untuk melakukan penyiksaan. Memimpin dengan sewenang-wenang dan kejam membuat kepala desa itu mudah mengumpulkan harta. Tidak terhitung jumlah kekayaannya dari hasil memeras keringat rakyatnya. Suatu hari datanglah seorang kakek tua ke rumah kepala desa. Kakek itu terlihat kumal dan seperti pengemis. Kelihatannya kakek tersebut sangat lapar. Hei pengemis tua, pergi kau dari sini. Cepat, menyingkir atau aku akan menyiksamu. Hei, ada apa ribut-ribut? Kalian mengganggu istirahatku saja. Pak Kepala Desa, ada suara pengemis datang. Usir pengemis itu. Hei Kepala Desa, aku datang secara baik-baik ke sini. Dan sekarang untuk ketiga kalinya, kamu memperlakukanku dengan cara yang sangat buruk. Aku datang ke sini untuk memberimu peringatan. Tunggulah esok pagi dan lihat hasil perbuatanmu selama ini. Semua orang akan menerima akibat dari perbuatan buruknya. Camkan itu. Wah, jika pengemis itu tidak mau pergi, hajar saja dia. Para pengawal kepala desa yang jahat segera memukuli kakek tua dengan tongkat. Anehnya, tongkat para pengawal itu justru patah. Lebih aneh lagi, para pengawal jatuh terkapar di tanah sambil mengerang kesakitan. Padahal kakek tua itu hanya diam saja. Malam harinya, kepala desa menjadi sulit tidur karena rasa takutnya mendengar apa yang disampaikan kakek tua itu. Sampai akhirnya kepala desa itu pun tertidur. Aduh, tubuhku. Kenapa tubuhku tidak bisa digerakkan? Pengawal, tolong, tolong. Tapi datang silih berganti mencoba mengobati kepala desa. Tapi sepertinya tidak ada satupun tabib yang berhasil. Puluhan tabib dari berbagai desa lainnya telah didatangkan dan hasilnya sia-sia. Kepala Desa, lihatlah dirimu. Itu semua karena ulahmu sendiri. Tolong, ampunilah aku kakek. Aku mohon. Agar bisa sembuh, ada 3 syarat yang harus kamu penuhi. Pertama, kamu harus berhenti bersikap kejam dan kikir. Jika kamu bisa melakukannya, maka kelumpuhanmu akan berkurang sedikit. Yang kedua, kamu harus bertapa pada sebuah batu cukung di Gunung Karang selama 40 hari. Kamu bisa pergi ke sana meskipun dengan bersusah payah. Dan yang ketiga, kamu harus memberikan semua hartamu kepada warga. Semua harta itu telah kamu dapatkan dengan cara yang tidak baik, sehingga kamu telah memakan apa yang bukan menjadi hakmu. Jika ingin makan, dapatkan dengan cara yang benar.
Kepala desa mengikuti apa yang dikatakan kakek itu. Dia meninggalkan sifatnya yang kejam, kikir, dan sombong. Benar yang dikatakan kakek itu, kelumpuhannya berkurang sedikit. Dia mampu berdiri dan berjalan menuju Gunung Karang, meskipun dengan bantuan tongkat dan tertatih-tatih. Setelah bersusah payah, kepala desa itu menemukan sebuah batu cekung. Dia pun kemudian bertapa di tempat itu. Kepala desa itu bertapa dengan sungguh-sungguh. 40 hari kemudian, tiba-tiba saja di dekat kepala desa itu bertapa muncul sebuah sumber air panas. Melihat munculnya sumber mata air panas, kepala desa menghentikan pertapaannya. Dia kemudian berendam di mata air tersebut. Beberapa kemudian kelumpuhannya sembuh total. Tubuhnya kembali segar meskipun menjalani pertapaan selama 40 hari. Sekembalinya dari bertapa, kepala desa itu membagi-bagikan semua harta kekayaannya kepada warga. Semua tanahnya juga diberikan kepada para petani. Dia hanya menyisakan sepetak kecil sawah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, karena menyadari kesalahannya selama ini. Dia tidak menyesal jatuh miskin dan harus bekerja di sawah. Sumber mata air panas itu sekarang dikenal dengan nama Batu Kuwung, yang artinya adalah batu cekung, sebagaimana tempat kepala desa itu bertapa. Batu Kuwung kemudian menjadi salah satu tempat wisata pemandian air panas yang terletak di Desa Batu Kuwung, Kecamatan Padancang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.